Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ham Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Asturutari, NIM B1B1 22024, Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Potensi Keuangan Daerah Berbasis Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai Blue Economy. Ekonomi biru atau biasa disebut dengan Blue Economy adalah ekonomi laut yang berkelanjutan yang menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial sambil memastikan kelestarian lingkungan sumber manfaat tersebut dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, ekonomi biru ini adalah kegiatan yang pro ekosistem. Karena limbah keluaran dari kegiatan perikanan harus berada dalam kondisi yang tidak mencemari lingkungan, tanah, maupun perairan umum, baik dari limbah kimia maupun juga dari limbah organik secara langsung maupun tidak langsung. Dan limbah itu akan berpengaruh pada habitat dan kehidupan ekosistem. Nah, oleh sebab itu perlu adanya ilmu dan teknologi dalam persoalan limbah. Jika hal ini dapat terrealisasikan, maka ekonomi biru yang terintegrasi dengan program industrialisasi perikanan akan semakin berhasil dan memajukan sektor perikanan yang ada di Indonesia. Kemudian, ekonomi biru atau Blue Economy ini juga hadir sebagai program yang menjadikan kebijakan dalam berburu ikan lebih terorganisir. Regulasi penangkapan ikan secara terukur harus benar-benar pemerintah terapkan sehingga aspek ekologi dari perkembangan biaya hewan laut terjaga dan perkembangannya berkembang dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke konsep dari latar belakang dari ekonomi biru ini. Konsep ekonomi biru mengacu pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan mata pencarian. Konsep ini menekankan interkoneksi lintas kegiatan sektor yang mengingat dampaknya terhadap sumber daya laut dan panggilan untuk pendekatan manajemen terpadu. Nah, termasuk perencanaan tata ruang laut untuk mengelola trade-off atau lintas sektor, konsultasi atau multi-stakeholder, dan peningkatan data. Kemudian penghitungan modal alam untuk menekankan dan mengkomunikasikan nilai sumber daya alam, dan juga pembiayaan biru atau blue financing. Kemudian konsep ekonomi biru ini berupaya untuk menjamin kelestarian sumber daya dan lingkungan pesisir dan laut, serta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di industri kelautan dan perikanan. Kemudian mengingat di Indonesia ini merupakan negara yang sejak 2012 ekonomi biru telah memasuki fase praktik dan eksplorasi, beberapa negara dan kawasan telah mengusulkan kerangka kerja strategis untuk rencana aksi untuk mengembangkan ekonomi biru ini. Nah, dari itu sebenarnya konsep ekonomi biru ini sama dengan konsep ekonomi hijau, yaitu ramah lingkungan dengan berfokus pada negara berkembang yang memiliki wilayah laut yang biasa disebut dengan Small Island Development Stage atau SIDS. Dalam hal ini, ekonomi biru ini diarahkan untuk menanggulangi masalah kelaparan, mengurangi kemiskinan, menciptakan biota laut yang berkelanjutan, kemudian mengurangi resiko bencana di wilayah pesisir, serta juga untuk mitigasi dan adaptasi dalam perubahan iklim. Baik, selanjutnya kita masuk ke sejarah. Sejarah dari Blue Economy ini pertama kali muncul istilah Blue Economy dimulai pada tahun 2009 di Kongres Komite Senat untuk Perdagangan, Sains, dan Transportasi Amerika Serikat. Selanjutnya, Pauli pada tahun 2010 dalam Sakhuja 2015 menerbitkan sebuah buku berjudul The Blue Economy, 10 Years dan 100 Innovation, 100 Million Jobs, dan mengusulkan sebagai model ekonomi yang berdasarkan inovasi teknologi untuk memasok produk dengan biaya rendah.
mempromosikan penciptaan lapangan kerja lokal, dan model yang menghormati lingkungan serta kompetitif di pasar. Nah, ekonomi biru ini terus berjalan dan selalu berkaitan dengan pengembangan wilayah pesisir. Kemudian setelah itu para pemimpin ASEAN Community telah berkomitmen untuk mempromosikan ekonomi biru melalui deklarasi pemimpin ASEAN tentang ekonomi biru yang kemudian diadopsi pada Oktober 2021 pada KTT ASEAN ke-38. Deklarasi tersebut mendefinisikan ekonomi biru sebagai penggunaan tata kelola, pengelolaan, dan konservasi sumber daya laut dan pesisir yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif, serta ekosistem untuk pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Ekonomi biru ini mewakili semua kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan laut atau wilayah pesisir untuk dikembangkan dengan tujuan mendorong pertumbuhan dan membangun ekonomi, dan juga untuk meningkatkan lapangan pekerjaan serta memperbaiki lingkungan dengan tetap menjaga ekosistem. Kemudian dari itu, kegiatan usaha tersebut meliputi akuakultur, perikanan, pariwisata, transportasi, pelayaran maritim, pembuatan kapal, bioteknologi kelautan, energi laut, dan yang terakhir yaitu ekstraksi mineral. Baik, selanjutnya yaitu indikator blue economy dari konsep-konsep yang telah saya jelaskan tadi. Nah, terdapat 8 indikator. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi laut, yaitu pertumbuhan ekonomi laut yang berkelanjutan di sektor-sektor terkait dengan sumber daya laut seperti perikanan, pariwisata laut, energi terbarukan, dan transportasi maritim. Kemudian yang kedua yaitu ada di peningkatan mata pencarian, seperti adanya peningkatan dalam jumlah pekerjaan dan mata pencarian yang terkait dengan eksploitasi sumber daya laut secara berkelanjutan. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan, yaitu seperti menggunakan sumber daya laut dengan cara yang mempertahankan keberlanjutan ekosistem, termasuk praktik-praktik seperti penangkapan ikan yang tidak merusak, kemudian perlindungan terumbu karang, dan juga dengan manajemen limbah laut. Kemudian yang keempat yaitu ada di kolaborasi lintas sektor. Maksudnya itu adanya kerjasama dan integrasi antara berbagai sektor yang terkait dengan ekonomi biru, seperti yaitu pemerintah, industri, akademis, dan masyarakat sipil. Kemudian yang kelima yaitu pendekatan manajemen terpadu. Maksudnya yaitu implementasi strategi dan kebijakan yang melibatkan manajemen terpadu sumber daya laut, termasuk perencanaan tata ruang laut dan pengelolaan trade-off lintas sektor. Kemudian yang keenam itu ada di konsultasi multi-stakeholder. Konsultasi multi-stakeholder ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pemanfaatan sumber daya laut. Kemudian seperti nelayan, pengusaha pariwisata, LSM lingkungan, dan pemerintah daerah. Kemudian yang ketujuh yaitu terdapat peningkatan data dan informasi, yaitu meningkatnya ketersediaan dan aksesibilitas data dan informasi terkait dengan kondisi ekosistem laut, potensi ekonomi, dan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan laut. Kemudian yang terakhir yang ke-8 yaitu penghitungan modal alam, yaitu seperti penilaian dan penghitungan nilai ekonomi dari sumber daya alam laut untuk memastikan bahwa nilai ekonomi tersebut tercermin dalam keputusan ekonomi dan kebijakan. Kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan tadi yaitu ekonomi biru atau blue economy menawarkan pendekatan berkelanjutan dalam memastikan potensi sumber daya laut,
untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial sambil memperhatikan kelestarian lingkungan. Konsep ini telah diterapkan dalam berbagai strategi dan rencana aksi di berbagai negara. Kemudian juga itu termasuk kepada Uni Eropa dan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kemudian implementasi strategi Blue Growth telah membawa dorongan pertumbuhan pada berbagai sektor seperti energi biru, aquaculture, pariwisata pesisir dan bahari, kemudian bioteknologi biru, serta sumber daya mineral dasar laut. Nah, namun ini untuk mencapai kesuksesan dalam ekonomi biru ini, beberapa aspek krusial harus diperhatikan, termasuk juga pemahaman yang terdalam tentang potensi sumber daya laut. Kemudian manajemen yang terpadu lintas sektor dan penggunaan data kelautan yang efektif, dan juga promosi kemitraan, peningkatan investasi, serta penyusunan strategi yang adaptif terhadap tantangan masa depan. Nah, Indonesia dengan kekayaan sumber daya laut yang melimpah ini memiliki peluang besar untuk dapat mengembangkan ekonomi biru ini. Namun, tantangan sosial ekonomi juga seperti peningkatan permintaan akan sumber daya laut, perlu diadakannya manajemen yang berkelanjutan serta keterlibatan aktor-aktor stakeholder untuk menjadi hal yang harus diatasi. Kemudian dengan pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi biru, kita di Indonesia dapat mengoptimalkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dan juga sambil untuk menjaga kelestarian lingkungan laut dan pesisir. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.